Planet bumi kesayangan kalian ini sebenarnya tidak utuh, melainkan terbentuk dari potongan-potongan raksasa yang saling mengunci seperti sebuah puzzle. Potongan-potongan ini disebut sebagai lempeng tektonik yang terus bergerak perlahan di atas lapisan magma panas di dalam perut bumi. Di area tertentu di bawah laut, pergerakan ini memicu tabrakan fatal di mana salah satu lempeng menyusup masuk ke bawah lempeng lainnya. Proses ini memaksa lempeng bagian atas melengkung dan menahan beban energi yang sangat besar selama bertahun-tahun. Ketika lempeng tersebut sudah tidak kuat lagi menahan tekanan, ia akan melepaskan energinya dengan sangat cepat dalam hitungan sepersekian detik. Hentakan mendadak inilah yang memicu gempa bumi bawah laut dan langsung mendorong volume air laut dalam jumlah raksasa secara sekaligus. Minggu Pahing 26 Desember 2004 jam 7.58 waktu Indonesia Barat di kedalaman sekitar 30 meter di bawah dasar laut Samudra Hindia, tepatnya 160 km lepas pantai barat Aceh, sebuah ketegangan di dalam bumi yang telah menumpuk selama ratusan tahun akhirnya pecah. Penyebabnya adalah tabrakan hebat dua lempeng tektonik bumi di mana lempeng Hindia menghujam masuk ke bawah lempeng Burma. Fenomena ini membuat batuan di zona subduksi tidak kuat lagi menahan beban, lalu patah dan bergeser secara mendadak sepanjang hampir 1.600 km ke arah utara sekaligus mengakibatkan tsunami dahsyat. Gempa ini bukanlah guncangan biasa yang selesai dalam hitungan detik. Struktur bumi bergetar hebat selama lebih dari 9 menit, menjadikannya salah satu gempa dengan durasi terpanjang yang pernah tercatat. Kekuatan gempa ini luar biasa dahsyat, mencapai magnitudo 9,1 hingga 9,3. Dalam catatan sejarah modern sejak pengukuran gempa bumi dimulai tahun 1900-an, gempa bumi di dasar Samudra Hindia tahun 2004 ini merupakan gempa terbesar ketiga di dunia. Gempa ini setingkat di bawah gempa Chili tahun 1960 dan gempa Alaska tahun 1964. Bumi bukan lagi bergetar, melainkan bergoyang. Bukan cuma 2 atau 5 detik seperti yang biasa terjadi di Pulau Jawa, melainkan hampir 10 menit non-stop. Kita-kita yang pernah merasakan gempa sebesar 6 magnitudo selama 5 detik saja, pasti panik dan mendadak senam jantung. Kalian bisa bayangkan betapa ngerinya suasana di Aceh saat itu jika gempa mencapai 9,3 magnitudo. Tak heran apabila beberapa warga Aceh yang ketakutan menyangka bahwa kiamat telah tiba. Mayoritas warga Aceh juga langsung lari menuju jalan atau tempat terbuka seperti lapangan. Ratusan rumah langsung roboh karena tak kuat bertahan dari goyangan tanah. Yang paling parah tentu saja pulau terdekat, yakni Pulau Simule. Di pulau terluar Aceh ini, jarak epicentrum atau titik pusat gempa tak sampai 160 km. Pulau Simule paling parah merasakan guncangan jika dibandingkan tempat lainnya saat itu. Guncangan gempa mengakibatkan adanya patahan vertikal di pulau tersebut hingga mengakibatkan daratan di sana terangkat permanen setinggi 1 meter lebih. Untuk bangunan dan infrastruktur di pulau ini tentu saja hampir semuanya hancur porak-poranda. Saat gempa mulai reda, air laut di bibir pantai tiba-tiba menyusut secara drastis. Beberapa warga di daratan Aceh lain yang kepo justru mendekat untuk melihat fenomena aneh itu. Karena kurangnya edukasi dan pencegahan bencana saat itu, mereka tidak tahu bahwa ditariknya air laut secara mendadak ke arah laut adalah salah satu tanda akan datangnya gelombang besar atau tsunami. Benar saja, sekitar 20 menit sejak gempa pertama, suara gemuruh ombak terdengar dari pantai. Ombak tinggi dan berjejer panjang sedang OTW daratan. Warga yang melihat ini langsung berteriak dan mengingatkan warga lain agar segera berlari. Namun upaya ini terlambat, laju ombak terlalu cepat untuk dihindari. Ratusan manusia dan bangunan yang berada di dekat pantai langsung tersapu bersih oleh ombak besar. Saking besarnya kekuatan gelombang, 2 kapal ikut tersapu ke daratan. Sebuah kapal nelayan ukuran 25 meter dan berbobot 20 ton tersapu ombak hingga 1 km dari garis pantai.
Kapal ini sempat menyelamatkan 59 warga yang naik ke kapal sebelum akhirnya kapal ini berhenti di atas bangunan lantai 2 milik warga. Sebuah kapal besar lainnya, yakni kapal PLTD milik pemerintah sepanjang 63 meter dan bobot mencapai 2.600 ton, juga ikut tersapu ombak hingga ke daratan. Kapal ini ikut arus tsunami dan akhirnya berhenti di Kecamatan Jaya Baru, Banda Aceh. Kapal raksasa ini terseret sejauh 5 km dari posisi bersandar pertamanya di pelabuhan penyeberangan Ulelewe. Tinggi ombak di wilayah Aceh ini bervariasi, rata-rata mencapai 15 hingga 30 meter. Titik tertinggi hantaman tsunami atau run-up yang tercatat oleh para ilmuwan berada di kawasan Lok Nga, Aceh Besar. Di wilayah ini, gelombang air laut melonjak naik hingga mencapai ketinggian 51 meter atau setara dengan gedung belasan lantai. Kedahsyatan energi di Lok Nga bahkan menyapu bersih pabrik semen besar dan menyisakan sedikit sekali bangunan tegak. Mungkin sebagian dari kalian bertanya-tanya, mengapa tinggi tsunami di berita seringkali terdengar jauh lebih besar daripada yang terlihat di video? Saat melihat rekaman tsunami Aceh misalnya, air yang menerjang daratan mungkin tampak hanya 3 hingga 4 meter saja. Tetapi para ahli justru melaporkan ketinggiannya mencapai 30 meter. Perbedaan ini terjadi karena peneliti tidak mengukur tsunami sekedar dari video yang hanya menampilkan satu sudut pandang lokasi. Biasanya, setelah tsunami surut, tim ahli akan langsung turun ke lapangan untuk melacak jejak titik tertinggi yang sempat terendam air. Mereka mencari bukti nyata seperti bekas lumpur di dinding bangunan, sampah yang tersangkut di atas pohon, hingga batas kerusakan tanaman. Dari jejak-jejak inilah, para ilmuwan menghitung ketinggian maksimum air yang berhasil memanjat daratan jika diukur dari rata-rata permukaan laut. Tinggi air ini bisa berbeda drastis di tiap wilayah karena sangat dipengaruhi oleh bentuk daratan yang diterjang seperti lekukan pantai atau kemiringan tanah. Jadi, ketika media menyebut tsunami setinggi 30 meter, bukan berarti ada dinding ombak raksasa setinggi gedung 10 lantai di tengah laut. Maksud sebenarnya adalah air dari tsunami tersebut memiliki kekuatan untuk merayap naik dan merendam daratan hingga ketinggian maksimal 30 meter di lokasi tertentu. Pada hari H kejadian, diperkirakan 40 hingga 50 ribu orang kehilangan nyawanya akibat tertimpa bangunan saat gempa, tenggelam di tengah air bah, atau terbentur benda keras saat gelombang air menerjang. Anehnya, korban jiwa di pulau terdekat dari titik gempa yakni Pulau Simule justru sangat minim. Hal ini disebabkan oleh budaya turun-temurun dari penduduk pulau tersebut yakni smong. Smong adalah kearifan lokal masyarakat Pulau Simule berupa ingatan kolektif penyelamatan diri dari tsunami yang diwariskan lewat syair, dongeng, dan nyanyian turun-temurun. Smong lahir dari tragedi tsunami di Simule tahun 1907 yang menewaskan banyak warga karena mereka belum paham bahaya air laut surut. Lewat tradisi lisan, warga didoktrin sejak kecil jika terjadi linon atau gempa kuat, lalu kene atau air laut surut mendadak, jangan ambil ikan, tapi segera teriak, smong, dan lari ke bukit. Karena smong ini, 78.000 lebih penduduk Pulau Simule selamat. Hanya 6 orang atau 0,01% penduduk saja yang meninggal. Angka ini termasuk sangat luar biasa jika dibandingkan dengan kerusakan yang ditimbulkan dan jumlah total penduduk pulau. Tidak berhenti sampai di sini, hampir 2 jam setelah gempa pertama, gelombang tsunami mencapai negeri tetangga, yakni Thailand. Pantai Khao Lak menjadi area yang paling parah kerusakannya.
2 hingga 7 jam setelah gempa, secara berurutan gelombang tsunami mencapai negara-negara lain yang bersentuhan dengan Samudra Hindia, seperti Sri Lanka yang kehilangan 35.000 nyawa warganya, lalu ke pulau terluar India hingga ke Afrika. Di Afrika, tsunami menerjang 3 negara yakni Tanzania, Kenya, dan yang cukup parah, Somalia. Di Somalia, tsunami menempuh jarak 6.000 km lebih dan meratakan kota pelabuhan kecil bernama Havun. Hampir 300 orang kehilangan nyawa di negara ini. Memasuki siang hari pertama, pemandangan di Banda Aceh, Melaboh, dan kota-kota pesisir lainnya berubah menjadi kota mati yang dibanjiri lumpur kotor. Air laut yang perlahan surut meninggalkan genangan lumpur hitam pekat setinggi lutut hingga dada manusia. Air kotor ini bercampur dengan puing-puing bangunan, kayu, mobil yang tumpang tindih, dan ribuan jenazah yang tersangkut di pagar atau mengapung di saluran air. Sedangkan warga yang selamat berjalan dalam kondisi syok berat, menangis, dan bingung mencari keluarga mereka. Instansi pemerintahan setempat lumpuh total karena banyak pejabat dan aparat yang turut menjadi korban atau sibuk menyelamatkan keluarga mereka sendiri. Aceh benar-benar terisolasi pada hari itu. Isolasi total ini membuat dunia luar awalnya mengira Aceh hanya mengalami gempa bumi biasa seperti yang sering terjadi di Sumatera. Berita pertama mengenai hantaman tsunami justru baru menyebar keluar Aceh pada Minggu siang menjelang sore melalui jalur komunikasi yang sangat terbatas. Salah satu laporan pertama yang menembus Jakarta datang dari sambungan radio amatir atau orari yang digawangi oleh beberapa operator di Banda Aceh yang berhasil menyalakan perangkat mereka menggunakan aki mobil atau genset kecil. Selain itu, sebuah telepon satelit milik seorang jurnalis asing dan seorang perwira militer di Banda Aceh berhasil melakukan panggilan singkat ke Jakarta. Mereka mengabarkan bahwa Aceh telah tenggelam oleh air laut. Kabar duka ini dengan cepat menyebar ke seluruh penjuru Nusantara. Memasuki hari kedua, Senin 27 Desember 2004. Skala bencana mulai terlihat sedikit lebih jelas, namun situasinya justru semakin kritis. Gelombang pengungsian massal dari daerah pesisir ke pedalaman atau perbukitan menciptakan kem-kem darurat tanpa tenda, tanpa air bersih, dan tanpa pasokan makanan. Kelaparan juga mulai melanda para korban. Masalah sanitasi langsung mencuat karena ribuan jenazah yang mulai membusuk akibat terjemur matahari dan terendam air asin yang memicu bau menyengat di seluruh kota. Di hari kedua ini pula, Wakil Presiden Yusuf Kala langsung mengambil alih komando darurat di Jakarta. Beliau menetapkan bencana tersebut sebagai bencana nasional dan segera menerbangkan pasokan logistik darurat gelombang pertama menggunakan pesawat militer. TNI Angkatan Udara mulai datang pada hari kedua menggunakan pesawat Hercules dan langsung mendirikan posko-posko darurat di sela-sela puing. Dalam rombongannya, TNI membawa bahan makanan instan, obat-obatan, dan tentu saja petugas medis. Tak lama kemudian, berbagai ormas keagamaan dari seluruh penjuru Indonesia bergerak secara mandiri maupun terorganisir. Fokus mereka saat itu adalah mencari dan mengevakuasi korban di area yang sulit dijangkau dan kemudian mengurusnya sesuai hukum Islam. Disusul kemudian berbagai kelompok relawan berduyun-duyun memasuki Aceh untuk mendirikan dapur dan tenda darurat serta menyiapkan wilayah pengungsian. Di tengah situasi darurat transportasi udara karena Bandara Sultan Iskandar Muda sempat terkendala operasionalnya, sebuah fenomena menarik muncul dari sektor swasta.
Susi Pujiastuti yang saat itu baru saja mendirikan maskapai perintis Susi Air dengan 2 pesawat Cessna Grand Caravan yang baru dibelinya, langsung memutuskan untuk menerbangkan pesawatnya ke Aceh pada hari kedua dan ketiga. Pesawat kecil milik Bu Susi ini memainkan peran krusial yang tidak bisa dilakukan oleh pesawat militer besar. Mereka mampu mendarat di landasan pacu yang rusak, pendek, atau bahkan mendarat darurat di jalanan aspal di daerah-daerah terisolasi seperti Melaboh, Calang, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya yang akses daratnya putus total akibat jembatan roboh. Susi Air membantu mengangkut pasokan medis darurat, kantong darah, dokter spesialis, serta mengevakuasi korban-korban luka parah keluar dari daerah terisolasi menuju kota Medan untuk mendapatkan perawatan medis segera. Aksi heroik ini dilakukan secara gratis selama berhari-hari sebelum akhirnya pemerintah dan lembaga donor menyewa layanan mereka untuk distribusi jangka panjang. Di dunia internasional, respon global terhadap tsunami Aceh tercatat sebagai salah satu operasi kemanusiaan terbesar dalam sejarah modern. Negara yang pertama kali mengkonfirmasi akan memberikan bantuan adalah negara-negara tetangga terdekat seperti Malaysia, Singapura, Australia, serta India dan Jepang. Pada awal Januari 2005, puluhan helikopter milik pemerintah Amerika mulai datang dan fokus membantu wilayah yang sebelumnya sulit dijangkau kendaraan darat. Lalu bagaimanakah dengan kondisi jenazah yang sudah ditemukan? Sejak hari kedua, jumlah jenazah yang berhasil diidentifikasi atau ditumpuk di pinggir jalan sudah mencapai belasan ribu, dan angka ini terus melonjak setiap jamnya. Karena keterbatasan tenaga, alat berat, dan pembusukan yang sangat cepat, proses pemakaman massal terpaksa dimulai sejak hari ketiga secara maraton tanpa sempat melakukan identifikasi personal. Lokasi pemakaman massal terbesar dipusatkan di beberapa titik di luar pusat kota. Salah satunya yang paling terkenal adalah di Ulelewe dan Lok Nga. Di tempat-tempat ini, bulldozer dan eskavator mengeruk lubang-lubang raksasa sedalam beberapa meter untuk mengubur ribuan jenazah sekaligus dalam satu liang demi mencegah merebaknya wabah penyakit pes. Hingga hari ke-7 pasca tsunami, jumlah jenazah yang berhasil dikumpulkan dan dimakamkan secara massal diperkirakan telah menembus angka lebih dari 80.000 jiwa. Seiring dengan semakin banyaknya wilayah terisolasi yang berhasil ditembus oleh alat berat dan relawan, angka kematian ini terus merangkak naik secara mengerikan seiring berjalannya waktu. Di tengah keputusasaan dan hamparan puing yang luluh lantak, mukjizat kemanusiaan muncul melalui penemuan beberapa korban selamat yang berhasil bertahan hidup secara ajaib setelah berhari-hari terisolasi tanpa makanan dan air bersih. Kisah-kisah mereka menjadi secercah harapan di tengah duka mendalam yang menyelimuti Aceh. Salah satu kisah yang paling awal mengguncang publik adalah penemuan Rizal Sahputra. Pemuda berusia 20 tahun ini terseret arus balik tsunami hingga terbawa ke tengah Samudra Hindia. Rizal berhasil bertahan hidup setelah 9 hari terombang-ambing sendirian di laut lepas. Penyebab utama keselamatan Rizal adalah ketegaran mental dan keberadaan puing-puing alam. Dia berhasil meraih sebatang pohon kelapa yang hanyut, lalu berpindah ke seonggok bakau, dan akhirnya bertahan di atas cabang pohon yang mengapung. Untuk bertahan hidup dari dehidrasi dan kelaparan, Rizal memeras pakaiannya yang basah oleh air hujan untuk diminum dan memakan buah kelapa tua yang ikut hanyut bersamanya. Rizal akhirnya ditemukan dalam kondisi sangat lemah oleh kapal kargo berbendera Malaysia pada hari ke-9 di perairan dekat Kepulauan Andaman. Selain mereka, masih banyak puluhan korban selamat lain yang berhasil bertahan hidup dalam kondisi serba sulit. Namun yang paling terkenal dan paling viral pada saat itu tentu saja sang bocah ajaib Martunis. Saat tsunami menerjang, bocah yang baru berusia 7 tahun itu sedang bermain bola bersama teman-temannya di kampung halamannya di Tibang, Banda Aceh. Ketika gelombang air mulai datang, Martunis bergegas pulang untuk menyelamatkan diri bersama ibu, kakak, dan adiknya menggunakan mobil tetangga. Namun, arus air yang teramat deras membalikkan mobil tersebut dan menenggelamkannya. Martunis terpisah dari keluarganya dan terseret arus ke lautan lepas. Keajaiban Martunis dimulai di sini.
Martunis yang masih sangat kecil berhasil bertahan hidup sendirian terombang-ambing di laut dan daerah rawa hutan bakau selama 21 hari. Selama 3 minggu yang mustahil itu, dia bertahan hidup dengan memeluk sepotong kayu, kasur busa yang terapung, hingga sebatang pohon kelapa agar tidak tenggelam. Untuk mengisi perutnya yang kelaparan, dia memakan mie instan yang dia temukan di permukaan air. Sedangkan untuk minum, dia mengandalkan air hujan. Pakaiannya perlahan robek dan hancur karena goresan batang kayu, hingga akhirnya dia menemukan sepotong jersey tim nasional sepak bola Portugal bernomor punggung 10 milik Rui Costa. Martunis pun langsung mengambil jersey tersebut dan segera memakainya. Pada hari ke-21, tubuh kecil Martunis yang sudah sangat kurus, dehidrasi parah, penuh luka, dan dikerubuti nyamuk akhirnya terlihat oleh penduduk setempat dan kru televisi Inggris yang sedang meliput kondisi pasca tsunami di area rawa-rawa. Martunis terekam dan langsung diselamatkan. Rekaman video bocah kurus kering yang mengenakan jersey Portugal tersebut langsung beredar luas dan mengguncang dunia internasional. Berita fenomenal itu sampai ke mata pesepak bola muda Portugal, Cristiano Ronaldo, yang saat itu masih menjadi punggawa King MU. Ronaldo terharu melihat seorang anak kecil yang kehilangan ibu dan saudara kandungnya, tetapi tetap bisa bertahan hidup dalam balutan seragam negaranya. Bang Dodo juga tersentuh oleh kalimat ikonik Martunis saat diwawancara. Saat itu, Martunis mengatakan, "Saya tidak takut sama sekali karena saya ingin hidup untuk bertemu keluarga saya lagi dan menjadi pemain sepak bola di kemudian hari." Tidak butuh waktu lama bagi Ronaldo dan Federasi Sepak Bola Portugal untuk memberikan perhatian khusus. Juni 2005, Ronaldo datang langsung ke Aceh untuk penggalangan dana dan menemui Martunis. Ronaldo kemudian mengangkatnya sebagai anak asuh, membiayai pendidikannya, membangun kembali rumahnya yang hancur, bahkan membawa Martunis terbang ke Portugal untuk diperkenalkan kepada dunia. Oke, kita kembali lagi ke operasi pencarian korban. Memasuki hari ke-30, ketika lumpur mulai mengering dan puing-puing beton besar berhasil diangkat, total jenazah yang berhasil dikumpulkan di seluruh wilayah Aceh mendekati angka fantastis, yakni berkisar antara 150.000 hingga 160.000 jiwa. Belum termasuk puluhan ribu korban lainnya yang dinyatakan hilang selamanya karena tersapu kembali ke dalam laut oleh arus balik gelombang tsunami yang dahsyat. Operasi pencarian dan evakuasi intensif oleh tim SAR, TNI, dan para relawan baru dinyatakan selesai pada akhir April 2005 atau sekitar 4 bulan setelah kejadian. Pada masa itu, status darurat bencana mulai dialihkan ke tahap rekonstruksi dan rehabilitasi secara resmi di bawah badan khusus yang dibentuk pemerintah. Meski evakuasi massal telah dihentikan, tim relawan masih sering menemukan jenazah-jenazah baru di bawah tanah atau saluran air yang sebelumnya dipenuhi sampah banjir. Tragedi memilukan ini menjadi pelajaran penting dan dijadikan titik balik besar bagi pemerintah Indonesia dalam memandang bencana, karena sebelumnya Indonesia tidak memiliki sistem pertahanan bencana yang terstruktur. Salah satu terobosan yang lahir dari tragedi ini adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Aturan inilah yang mengubah paradigma pemerintah dari yang tadinya hanya merespons setelah bencana terjadi menjadi pemberdayaan, kesiapsiagaan, dan pengurangan resiko sebelum bencana itu ada. Melalui undang-undang ini pula, pemerintah secara resmi membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB di tingkat pusat serta di tingkat daerah sebagai komando tunggal penanganan bencana. Selain itu, lahir pula aturan baru yang melarang pembangunan pemukiman padat dalam radius beberapa ratus meter dari garis pantai yang rawan, serta kewajiban bagi gedung-gedung publik di pesisir untuk berfungsi sebagai tempat evakuasi sementara jika ada bencana.
Inovasi paling penting pasca tsunami 2004 adalah pembangunan sistem peringatan dini terintegrasi yang dinamakan Indonesia Tsunami Early Warning System yang diresmikan pada tahun 2008. Pusat kendali sistem ini ditempatkan di BMKG. Melalui sistem inovatif ini, BMKG ditargetkan mampu mengeluarkan status peringatan dini tsunami maksimal 5 menit setelah gempa bumi terjadi. Ini merupakan sebuah lompatan teknologi yang jauh berbeda dibanding tahun 2004 di mana BMKG membutuhkan waktu berjam-jam hanya untuk memastikan adanya potensi gelombang. Demi mendukung program ini, pemerintah memasang alat deteksi baru di tengah laut yang disebut pelampung tsunami. Alat ini bekerja secara berpasangan. Satu perangkat ditanam di dasar laut untuk mengukur perubahan tekanan air yang ekstrim saat gelombang tsunami lewat. Lalu, data tersebut dikirimkan lewat sinyal akustik ke pelampung yang mengapung di permukaan laut, sebelum akhirnya diteruskan via satelit ke pusat kendali BMKG di Jakarta. Perangkat pelampung generasi awal ini merupakan teknologi impor yang didatangkan dari beberapa negara maju, terutama Jerman, Amerika, dan Jepang. Harga alat ini berkisar antara 4 hingga 7 miliar rupiah per unitnya. Belum termasuk biaya perawatan operasional kapal pengangkut dan pengontrolnya yang mencapai miliaran rupiah per tahun. Tapi sayangnya, pada tahun 2012, seluruh unit pelampung tsunami yang dipasang di perairan Indonesia dilaporkan mati total dan tidak berfungsi sama sekali. Penyebab utamanya adalah aksi pencurian oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Komponen-komponen berharga pada pelampung seperti panel surya, baterai penyuplai daya, pemancar satelit, hingga lampu navigasi dipreteli dan dicuri untuk dijual kembali atau digunakan di kapal pribadi. Bahkan, rantai dan jangkar besi yang berat itu pun tidak luput dari sasaran pencurian. Akibat pelampung pendeteksi yang lumpuh total akibat pencurian ini, Indonesia sempat bertahun-tahun mengalami kebutaan deteksi tsunami di tengah laut. Hal ini memaksa BMKG beralih mengandalkan sensor gempa darat dan alat pengukur pasang surut air laut di tepi pantai. Secara bertahap, BMKG juga berinovasi mengembangkan kabel serat optik bawah laut yang lebih aman dari jangkauan pencuri.